Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita senantiasa mengucapkan sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi agama-agama lain, ya, para pihak yang beragama lain, saya ucapkan salam bahagia, salam sejahtera. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan semua, kapal adalah satu benda apung atau boleh dibilang floating platform. Lebih spesifik lagi, mempunyai sebagai sarana untuk transportasi di laut, ya. Nah, karena bertransportasi di laut, maka banyak kapal-kapal itu yang berlayar tidak hanya di daerah yang kadar garamnya rendah, tapi ada juga yang kadar garamnya tinggi. Ada juga yang di daerah air tawar, misalnya di sungai, ya, kapal-kapal yang melintasi sungai. Dan ada juga kapal-kapal yang melintasi daerah subtropis maupun daerah dingin, ya, daerah dingin. Itu semua mengandung kadar garam meskipun 0 sampai kadar garam yang high level content of garam, NaCl, yang sangat tinggi. Sehingga kapal itu adalah makanan empuk bagi karat, ya. Makanan empuk bagi corrosion, ya. Oleh karena itu pula, seorang pemilik kapal dipastikan berusaha melindungi, ya, memproteksi kapalnya dari kondisi karat. Nah, untuk memproteksi kondisi karat, yaitu salah satunya menggunakan cathodic protection atau anoda protection, anoda sing anode, ya, atau menggunakan cat kapal. Nah, cat kapal ini adalah sangat dibutuhkan untuk melindungi oksidasi, ya. Lambung kapal kan terbuat dari baja, ya, kecuali kapal-kapal yang tidak terbuat dari baja, misalnya terbuat dari fiberglass atau HDPL atau aluminium, ya. Nah, yang saya bahas ini, lingkup yang saya bahas adalah lingkup kapal-kapal yang dari baja, ya, yang mostly kapal-kapal di Indonesia maupun di dunia itu terbuat dari baja. Nah, kawan-kawan semua praktisi maritim yang saya banggakan, saya membuat konten ini karena banyaknya pertanyaan mengenai cat kapal, ya. Cat kapal in principle di mana saja itu, apa saja, mereknya apa saja, dari pabrik mana saja, itu adalah bagus, ya. Namun sebagai bangsa Indonesia, ya, bangsa yang mempunyai kedaulatan, ya, NKRI ini, saya menyarankan untuk menggunakan cat-cat produksi nasional, ya. Cat-cat produksi nasional, bukan cat-cat yang dari luar, karena kita ini memperdayakan, mendayagunakan produsen-produsen cat di dalam negeri. Cat di dalam negeri tidak kalah dengan cat-cat yang di luar negeri. Bahkan cat-cat yang dari luar negeri itu pengujiannya tidak seperti yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu adalah menggunakan tropical area, ya. Ya, ada juga sih cat-cat yang dari luar negeri yang diuji untuk daerah tropical area, ya, daerah tropical area. Kawan-kawan semua, untuk mengetahui cat ini, kita harus tahu komponen-komponen daripada cat kapal itu.
Kalau kita beli cat kapal, tentunya kita hanya tahunya dalam bentuk 1 galon atau 1 pil ya. 1 pil yang isinya berapa liter itu ya, 1 pil besar segini ini isinya berapa liter. Nah, komponen-komponen yang ada di dalam cat kapal itu ada banyak lah, misalnya ada pigmen ya, ada resinnya, ada bindernya ya, ada solventnya, ada aditifnya ya. Itu semua seorang pemilik kapal, seorang marine surveyor ya, independent marine surveyor OS harus memahami hal ini agar kita tahu cat mana yang harus kita pakaikan untuk bagian kapal itu. Nah, ini pertanyaan kita dari beberapa kawan yang saya cek di sini, yaitu cat kapal yang digunakan untuk kapal kami yang jenisnya ini dan untuk perairan daerah pelayaran ini dan ini apa kira-kira, apakah perlu menggunakan cat anti corrosion, cat anti fouling dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan ini seringkali timbul. Yang kedua, kenapa Pak cat kapal kita kok begitu dicatkan beberapa pada saat ngedok kelihatan banyak karat, kadang-kadang beberapa bulan dari turunnya dok sudah kelihatan karat ya. Ini semua adalah kita harus tahu filosofi daripada cat kapal. Kawan-kawan semua, ini kalau saya lihat pertanyaan-pertanyaan saya kelompokkan banyak ini saya. Ya, kawan-kawan ini saya kelompokkan banyak. Namun saya akan membahas ya satu dasar-dasar cat kapal ya. Saya tidak membahas satu produk-produk cat atau brand-brand tertentu, tapi saya membahas dasar-dasar daripada cat kapal secara umum ya. Namun pesan saya sebagai bangsa Indonesia, gunakan cat-cat yang produksi dalam negeri ya. Gunakan cat yang sudah mendapatkan sertifikasi dari badan klasifikasi misalnya nasional ya, seperti BKI ya. Ya, tidak menutup kemungkinan juga ada badan klasifikasi asing yang sudah direkognis Indonesia. Cuman saya mempunyai saran, yaitu badan klasifikasi nasional seperti Biro Klasifikasi Indonesia. Kawan-kawan semua, cat kapal adalah merupakan, kalau boleh saya bilang, adalah salah satu cara untuk memproteksi korosi. Karena cat kapal itu yang mengandung, misalnya salah satunya nanti akan kita jelaskan, yang salah satunya yang mengandung banyak kaya akan kadar seng misalnya. Ya, kenapa disebut anti corrosion? Kalau Bapak dan Ibu semua melihat ada cat ya, cat itu tertulis anti corrosion, artinya di dalam kandungan cat tersebut pigmen dan isi kandungannya, kontennya ya, itu di dalamnya ada namanya logam seng ya, logam seng yang harus dimakan. Nah, sebenarnya seperti katode protection, cuman ini diikat dalam satu binder, di dalam bindernya cat, kemudian dalam pigmen tersebut dan dikasih solvent atau aditif ya, kemudian dispraykan ya, disemprotkan ke lambung kapal. Tentunya untuk melakukan pengecatan di kapal itu harus ada namanya preparation surface ya, surface preparation, persiapan permukaan yang mau dicat. Kalau terburu-buru kadang-kadang dok itu dilakukan
Misalnya sweep blasting. Sweep blasting itu hanya disapu pakai air jet ya, disapu pakai air jet. Sedangkan pada saat kapal itu di sandblasting itu artinya dilakukan pengecatan, persiapannya itu sampai kelihatan base metalnya. Base metalnya. Lah itulah makanya cat itu yang bagus itu persiapan permukaannya yang paling sempurna ya, yang perfect. Jangan asal-asalan, Mas ya. Di dalam produk AIMO ada namanya PSPC, Performance Standard for Protective Coating. Jadi ada satu kegiatan yang sebelum dilakukannya uh, apa itu pelaksanaan pengecatan itu. Ini galangan-galangan kapal juga harus tahu proses daripada PSPC ini, aplikatornya bagaimana, dan kita harus mengikuti ada asosiasi namanya Askotindo ya. Asosiasi coating itu dididik ahli-ahli dalam bidang aplikasi cat kapal ya, bukan apa itu Asosiasi Produsen Cat Indonesia, APSI ya. APSI itu produsennya, tapi kalau Askotindo itu adalah aplikatornya. Dan juga beberapa Askotindo memahami juga masalah cat. Mungkin perlu mendapatkan informasi atau saran daripada Askotindo. Juga bisa kita minta saran kepada APSI ya, Asosiasi Produsen Cat Indonesia. Dan kebetulan APSI banyak yang tergabung ya, anggota-anggota APSI itu tergabung dalam Praktisi Maritim Indonesia. Beberapa Askotindo juga tergabung di Praktisi Maritim Indonesia. Saya lanjutkan lagi. Di dalam cat kapal itu ada jenisnya macam-macam ya. Jenis daripada cat kapal itu. Ada yang tersedia cat kapal yang untuk diaplikasikan pada permukaan konstruksi kapal ya. Misalnya di lambung di bawah kair-sair atau lambung yang perbatasan antara air dan yang tidak kena air, yaitu biasanya terletak kalau ada namanya Plimsoll ya, itu lambung timbul ya di freeport, batas freeport sampai ke geladak mendek ya. Dan kadang-kadang dicatkan juga jenis cat kapal yang membutuhkan pengecatan karena adanya proses korosi yang cepat ya, itu perlu dilakukan menggunakan cat jenisnya misalnya anti corrosion. Bapak-bapak semua, praktisi maritim, kawan-kawan semua seperjuangan dengan kami di Pramarin, setidaknya ada 3 jenis komponen yang ada di dalam kapal ya. Semakin kita kumpulkan itu ternyata ada 3 komponen. Yang pertama kita sebut sebagai komponen binder atau pengikat ya. Komponen pengikat itu namanya disebut binder. Kadang-kadang pengikat ini juga disebut sebagai media ya. Kita disebut sebagai media atau kita disebut sebagai pembentuk film, lapisan film thickness-nya tertentu ya. Drive thickness film itu, atau disebut sebagai polimer ya, polimer. Jadi kalau kita melihat satu kaleng cat itu pasti ada komponen yang disebut sebagai binder atau binder ya. Itu sebagai media daripada cat kapal.
Kemudian ada yang kita sebut sebagai pigmen. Biasanya pigmen itu solid ya. Solidnya itu adalah pigmen. Nah, itu kalau di kapal itu di cat kapal itu ada nama biasanya mengendap ya, solid volume itu kadang-kadang mengendap di bagian bawah. Ada juga pengikat atau binder itu yang solid juga ya. Solid yang bentuknya solid juga bisa ada pengikat itu. Jadi saya ulangi, ada namanya pigmen. Nah, ada namanya pigmen. Itu ingat, yang pertama adalah kita sebut sebagai binder, yang kedua sebagai pigmen. Sedangkan yang ketiga kita sebut sebagai solvent ya. Ketiga ini kita sebut sebagai solvent. Nah, ini harus kita ketahui dengan baik ya, sebelum kita sebagai seorang OS, owner surveyor, atau sebagai surveyor sendiri mungkin yang melakukan sertifikasi terhadap cat, atau sebagai pemilik kapal, bahkan orang galangan, pakai QC di galangan, sebagai aplikator, ini kita harus tahu. Ini dasar-dasar dari pengecatan kapal. Baik, kita mulai. Kita preteli satu-satu. Apa itu Pak yang namanya binder atau binder itu? Binder dengan namanya adalah sebagai pengikat. Pengikat antara satu komponen dengan komponen yang lain. Base metal dengan misalnya dengan pigmen gitu. Atau dengan solid volume lainnya yang ada di dalam kaleng tersebut. Itu disebut dengan binder ya. Binder. Biasanya cepat lengket, yang pembuat lengket itu adalah binder ya. Pengikat menentukan karakteristik daripada cat itu secara fisik ya, secara fisik maupun secara chemical, secara kimia ya. Pengikat bisa saja dalam bentuk cair maupun dalam bentuk padat. Jadi ada jenis binder itu ada yang solid, ada yang dalam bentuk liquid ya, cairan, dalam bentuk cairan binder itu. Jadi ingat, kalau kita lihat di kaleng composition, kita lihat itu apakah ada binder yang solid atau bindernya cair itu. Contoh daripada binder ini misalnya, kalau kita lihat di situ ada namanya cat epoksi ya. Ya, cat epoksi. Epoksi itu adalah binder sebagai pengikat epoksi itu. Yang kedua adalah cat karet yang mengandung karet yang klorinasi itu juga sebagai pengikat. Ya, ada namanya cat yang mengandung kadar keasaman, alkit namanya, cat alkit itu. Nah, ini dasar-dasar dari binder ya. Dasar-dasar dari satu binder. Binder itu umumnya ada dua jenis ya. Kalau ada dua jenis yang bisa mengubah, yaitu convertible sama yang inconvertible binder ya. Atau kita sebut dengan convertible binder atau pengikat yang convertible, yang bisa dikonversi ya. Dan binder yang tidak convertible. Lalu apa itu binder yang tidak convertible ya, atau yang convertible dulu deh ya, kita bahas mengenai yang convertible. Yang convertible itu di sini catatan kami dari beberapa referensi yang saya dapatkan,
bahwa pengikat konversi ini dikaitkan dengan reaksi kimia yang bekerja dalam dua tahap. Tahap pertama adalah tahap pelarut itu akan menguap atau akan menghilang, ya, karena penguapan dan film menjadi kering yang disebut dengan dry film thickness. Jadi pada saat dia mengecil di DFT, ya, itu biasanya kalau sudah menjadi DFT itu artinya sudah mengering, ya, binder yang menguap sehingga menjadi dry film thickness, misalnya 50 mikron atau 100 mikron atau 150 mikron atau 250 mikron. Nah, itu tahap pertama. Jadi binder ini menguap, ya, menguap, kemudian akhirnya menjadi mengering dan menjadi film. Film disebut dry film thickness. Sedangkan tahap yang kedua bukan tahap menguap. Ini setelah menguap, ya. Setelah bindernya ini menguap, solvennya ini menguap, ya. Solvennya menguap sehingga menjadi dry film thickness. Tahap kedua, film tersebut yang sudah mengalami pengeringan tersebut mengalami oksidasi, ya, mengalami oksidasi dengan udara. Udaranya di galangan, udaranya di gripping dock, udaranya di floating dock, ya, atau kalau sudah tercebur di air, dia itu bercampur dengan H2O, ada oksidasi di situ. Jadi tahap kedua ini adalah dilakukannya reaksi oksidasi, ya. Yang kedua, reaksi bahan pengawet kimia tambahan. Jadi kalau misalnya ada bahan aditif, ya, kalau ada cat kapal, ada bahan aditif, ada suatu reaksi kimia dari bahan adiktif tersebut. Kawan-kawan semua, pada tahap kedua ini bisa dilakukan dengan cara buatan maupun dengan cara alami, ya. Cara buatan ini misalnya kita ngecat pada musim panas, ya, bukan musim dingin. Nah, itu kan panas surya, itu cara alami. Ada juga yang dilakukan dengan cara pemberian panas atau dengan heating, ya, heating tertentu. Ya, itu dua tahap ini itu kita sebut sebagai tahap yang dikonversi atau dapat dikonvertible, ya, convertible binder. Lalu apa itu yang binder yang tidak bisa dikonvertible? Binder yang tidak bisa dikonvertible ini biasanya melibatkan reaksi kimia saja, tetapi kehilangan tidak ada proses kehilangan penguapan, tapi lebih dominan untuk proses reaksi kimia saja. Biasanya menggunakan larutan solvent yang sederhana, yaitu dengan menggunakan resin polimer yang dilarutkan di dalam pelarut yang tepat, ya. Ini ahli-ahli cat kapal, ya, misalnya di Indonesia, ya, produsen cat nasional itu misalnya Novaluc, ya, Warna Indah Samatek atau Propan atau Abadi Coating atau Sigma, ya, atau mungkin yang lain-lain, itu saya tidak hafal itu. Yang punyanya Pak Holik itu namanya Kusana, ya, Kusana, dan masih banyak lagi. Nah, kalau bisa kita menggunakan cat-cat produk-produk dalam negeri, ya, supaya kita bisa menghidupi industri lokal kita ini, karena kita mindset
kita masih brandednya internasional ya, brandednya internasional. Boleh-boleh saja branded internasional, cuman kita juga harus mendayagunakan jet-jet dalam negeri. Kawan-kawan semua, apa saja itu yang kita sebut sebagai binder yang tidak bisa di-convertible itu? Catatan kami ada setidaknya misalnya chlorinated rubber ya, binder yang chlorinated rubber atau vinil ya. Pokoknya ada kata-kata vinil itu artinya biasanya tidak bisa di-converted. Atau bituminous ya, ada cat bituminous ya. Bituminous itu tidak bisa atau selulus ya, itu tidak bisa di-converted. Jadi ada dua jenis binder ini, yaitu yang di-convertible maupun yang tidak bisa di-convertible. Itulah kita harus tahu dulu sebagai seorang OS ya. Itu kita harus tahu yang namanya material cat di dalamnya, komponennya atau konstituennya itu namanya binder atau binder. Sedangkan yang kedua itu kita sebut dengan nama pigment ya, yang tadi saya sebutkan itu dia biasanya padat pigment ini. Pigment ini ada pigment yang anti corrosion, ada namanya pigment yang hanya memproteksi saja, ada pigment pewarna dan ada pigment extender ya. Ada 4 jenis pigmentnya. Nah, ini semua adalah kebanyakan dalam bentuk partikel padat ya, solid, dalam bentuk solid. Ya. Lebih jelasnya lagi karena saya bukan seorang ahli kimia, mungkin sebaiknya nanti kita meminta masukan lah dari APSI ya, Asosiasi Produsen Cat Indonesia, untuk bisa memberikan lebih detail tentang apa itu chlorinated, misalnya cat pigment anti corrosion itu apa saja komposisinya ya, apakah mengandung kaya akan zinc atau bagaimana cat yang untuk protection itu, protective pigment itu bagaimana, pigment pewarna itu bagaimana, misalnya kita yang extender itu bagaimana ya. So itu semua padat ya. Jadi ada namanya solid volume. Kita lihat kalau kita memilih cat, kita tanya mengenai solid volumenya ya, solid volumenya. Biasanya solid volumenya itu tidak menguap, tapi kalau solvent menguap. Kalau binder biasanya mengering ya, Baik kawan-kawan semua, kita menginjak komponen atau konstituen yang ketiga, yaitu kita sebut dengan solvent atau pelarut ya. Pelarut digunakan dalam cat untuk tujuannya yaitu mengencerkan ya. Cat itu kadang-kadang kalau kita aduk kan kental itu. Nah, kita encerkan dengan menggunakan solvent. Nah, demikian juga untuk memudahkan dalam proses spray ya. Proses spray di lambung kapal ya. Ngecat di kapal berbeda dengan ngecat di gedung ya kan. Gedung nggak bisa dengan cara spray kan itu. Habis semua itu, banyak cat yang, makanya cat kapal lebih mahal daripada cat-cat yang ada di gedung karena dia dispraykan, ada kemungkinan potensially itu ada lossesnya, kehilangannya. Nah, biasanya paling jelek itu dengan menggunakan roll, wash roll itu. Ya, kalau kapal lagi berlayar, ABK klasi diminta mengecat dengan cara menggunakan wash ya, untuk daerah-daerah yang sulit ya. Kawan-kawan semua, bahwa
solvent ini juga merupakan bagian yang sangat diperlukan untuk kita ketahui ya. Jenis-jenis solvent itu setidaknya saya kumpulkan ada 7 atau 8 ya, ini jenis-jenis solvent. Nah, nanti ini demikian juga istilah-istilahnya ini juga perlu kita bahas lebih detail bersama APSI maupun dengan Askutindo atau dengan ahli-ahli cat kapal ya. Seperti Pak Andri pribadi atau dengan Pak Erik Bonar atau dengan Pak Adi Dharma ya atau Pak Yudirsal ya atau dengan Pak Beni Hermawan. Nah, yang saya tahu itu mungkin yang lain-lain juga ada ya itu. Kawan-kawan semua, saya sebutkan aja di sini jenis-jenis pelarut. Kalau kita lihat di kaleng itu ada namanya white spirit, ada namanya silane ya, XY, LANE, kemudian butanol, isopropil alkohol atau trichloroethylene atau aseton dan aseton atau MEK atau metil etil keton ya. Itu adalah jenis-jenis solvent yang dimasukkan di dalam kalengnya cat yang satu pelan itu. Kawan-kawan semua, oke, kalau kita di kapal itu seringkali kita mendengar cat itu yang namanya bitumen. Apa itu cat bitumen? Atau cat pitch ya. Cat pitch. Ada lagi kalau kita jalan-jalan di galangan kapal ada namanya oleoresinous ya. Oleoresinous. Ada lagi kalau kita di graving dock kita pernah dengar resin alkyd ya. Apa itu resin alkyd? Ada lagi cat kapal yang namanya chemical resist ya. Ada namanya dan lain-lain lah banyak itu ya. Kawan-kawan semua, kita bahas masalah satu persatu apa itu yang disebut dengan bitumen ya, cat bitumen. Cat bitumen ini adalah merupakan suatu larutan yang sederhana ya, yang tersedia dalam solvent nafta atau white spirit ya. Itu ada di situ. Dan bitumen juga dapat dicampur dengan diberikan panas ya, dipanasi dengan bahan-bahan lain untuk membentuk sebagai media kendaraan ya, atau sebagai binder, sebagai pengikat ya. Kemudian ada cat kapal yang oil base ya. Ada yang water base, ada yang oil base ya. Yang oil base itu yang biasanya berbahan dasar minyak. Sedangkan yang water base itu biasanya solventnya menggunakan air ya. Ini terutama adalah minyak yang berbahan dasar minyak ini minyak nabati kebanyakan ya. Atau minyak biji ramen atau minyak tung ya. Minyak tung namanya. Untuk mempercepat pengeringan, reaksi alami dengan menggunakan oksidasi. Dengan dioksidasi dan dilakukan pengeringan. Nah, itu. Sedangkan resin alkyd adalah binder yang memberikan perbaikan lebih lanjut dalam waktu pengeringan. Jadi lebih cepat dalam hal pengeringan itu kalau kita ada tulisannya resin alkyd. Dan sifat pembentukan film dry thickness. Jadi ada karakteristik untuk membentuk dry film thickness. Ada juga yang tahan akan
kimia itu ada 2 ya. Biasanya ada 3 di sini saya terus ada 3, kalau nggak salah ada satu lagi 5 itu yang dari vinil itu dari apa kayak karet ya, vinil itu. Oke, kita masuki lagi yang resist terhadap kimia itu, yaitu resin epoksi ya. Yang kedua menggunakan batu bara tar atau resin epoksi juga ya, itu disebut resin epoksi. Juga ada yang karet klorinasi ya, dan ada namanya poliuretan, nah, PU. Nah, yang paling dikenal orang itu PU, poliuretan resin ya. Dan tadi yang saya sebut dengan vinil ya, resin vinil itu. Sedangkan cat yang anti corrosion itu saya bertanya kepada ahlinya, itu ternyata dia digabungkan dengan apa ditanya di sini mengenai zinc rich paint, artinya cat yang kaya akan seng ya. Biasanya kandungan pigmen film keringnya itu 90% dan dia mengandung seng logam yang jumlahnya cukup banyak itu. Ya, cukup banyak. Jadi kawan-kawan semua, kita sebagai OS, kita sebagai owner superintendent, sebagai independent marine surveyor, sebagai QC galangan, sebagai operator kapal, kapten kapal, chief officer, sebagai ABK, sebagai pemilik kapal ya. Tentunya kita harus pinter-pinter memilih cat kapal ya, cat kapal. Dan untuk mengetahui lebih detail mengenai cat kapal, tentunya kesimpulannya ada 3, yaitu kita harus tahu komponennya. Komponen yang namanya pigmen, komponen yang namanya binder, solid binder maupun liquid binder. Kita lihat apakah ada aditif ya, bahan-bahan aditif dan solvennya ya, solvennya. Jadi itu semua adalah komponen daripada cat kapal. Kita harus tahu bagaimana pigmen itu fungsinya apa ya. Pigmen itu sebagai misalnya fungsi anti corrosion misalnya. Tentunya kita cari yang mengandung komposisi zinc yang banyak. Ada lagi yang anti fouling, tentunya dikurangi bahan di dasarnya itu yang mengandung tributyl tin itu dikurangi ya, TBT free ya, itu namanya anti fouling ya itu. Dan ini semua harus kita pahami ya, sebagai seorang galangan itu juga harus memahami. Dan kita semua sebagai seorang praktisi surveyor harus memahami juga bahwa kegiatan di galangan kapal itu dilakukan, salah satunya adalah kegiatan pengecetan anti corrosion, cat primer, anti fouling ya. Kalau yang bangunan atas ya catnya berbeda lagi lah misalnya ya. Dan itu yang harus kita pahami bersama. Dan kita pesan saya gunakan produk-produk cat dalam negeri dan sertifikasi dari dalam negeri, yaitu BKI. Namun juga tidak bisa menutup mata karena kita hidup secara internasional ya. Tentunya ya kita tidak bisa menghalang-halangi orang menggunakan cat-cat dari produk asing ya. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Kalau itu bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa, bisa dijadikan bekal, bagi OS juga bekal dalam bekerja, bagi pemilik kapal, bagi yang sudah pengalaman, orang APSI ya, orang Askutindo atau orang-orang pemilik kapal yang menguasai di bidang itu. Mari kita sharing dan diskusi. Bagi yang sudah sangat pakar sekali ya, mohon
diberikan masukan sehingga saya menjawab pertanyaan dari kawan-kawan yang lain ya, ini bisa menjadi lebih bagus lagi. Saya kira itu dari saya. Lebih kurangnya sekali lagi saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.